Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Widya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam kesehatan dan dalam kebaikan kita semua. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengantar pemahaman haid, istihadah, dan nifas. Sebelum memulai belajar, marilah kita niat dan berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan pahala atau ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumat ta'lim wa tadhakkuri wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa maradatih wa qurbihi wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengantar ilmu haid, istihadah, dan nifas. Teman-teman pasti masih belum paham betul. Mungkin ada sebagian besar yang sudah paham, ada yang belum paham. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang apa itu haid, apa itu istihadah, dan apa itu nifas. Jadi, dalam Islam, haid bukanlah sekedar siklus keluar darah dari vagina. Bukan pula gejala fisik yang hanya datang dan pergi. Lebih dari itu, haid dijadikan sebagai tolak ukur yang sangat penting yang berkaitan erat dengan ketentuan hukum dan persoalan yang akan dihadapi kita selama hidup. Di antaranya berkaitan erat dengan ketentuan hukum sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan pula dengan hubungan suami istri, perceraian, dan lainnya. Maka dari itu, hukum mempelajari ilmu haid ini adalah fardu ain. Maksudnya, setiap orang wanita yang tidak mempelajari ilmu ini, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, bagaimana dengan ibadah yang sudah dijalani oleh wanita ketika dia selama melakukan ibadah itu tidak tahu atau tidak paham tentang ilmu haid? Padahal si wanita tersebut tahu bahwa dia tidak paham tentang ilmu haid. Jadi ya hanya sekedar ibadah ya ibadah gitu. Maka ibadah tersebut dinilai sia-sia kecuali si wanita tersebut memang tidak tahu bahwa ada ilmu tentang hukum haid, maka itu bisa dimaafkan. Nah, selain itu, seorang wanita yang kondisinya sudah menikah atau sudah bersuami, ia pun masih diwajibkan untuk
mempelajari tentang ilmu haid ini. Apalagi kita yang belum nikah. Sangat diwajibkan. Nah, beruntung ketika suami yang kita nikahi itu orang alim. Suami bisa mengajari kita. Nah, ketika suami tidak tahu dan kita tidak tahu, maka dua-duanya akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, ketika seorang wanita yang sudah menikah, dia harus paham tentang ketentuan haid, hukum istihadah, nifas. Nah, si istri sangat disayangkan ketika dia tidak paham tentang hukum haid ini. Suami berkewajiban untuk memberi izin kepada si istri untuk keluar. Maksud keluar di sini adalah datang ke majelis ilmu atau datang kepada orang alim, belajar tentang hukum haid ini untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah, di samping itu, thalabul ilmi ini diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin, muslimat juga. Jadi ada makalah yang menyebutkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik muslimin maupun muslimat. Termasuk ilmu yang wajib bagi seorang perempuan adalah ilmu yang dibutuhkan dari hukum haid, nifas, dan istihadah. Gitu. Kemudian orang yang mau mempelajari beberapa hukum ini, jadi dari hukum haid, istihadah, dan nifas, yang termasuk dalam kategori ilmu fiqih, berarti ia tergolong sebagai orang yang Allah kehendaki kebaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan sebuah hadis, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah pahamkan orang tersebut dalam ilmu agama. Untuk itu, karena kondisi sekarang yang sedang di tengah wabah atau di tengah uzur syar'i, karena ada pandemi ini, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk sama-sama belajar tentang fikih wanita. Salah satunya yaitu tentang haid, nifas, dan istihadah. Nah, ini untuk mengurangi kebingungan teman-teman terkait haid, nifas, dan istihadah yang itu nantinya berkaitan dengan ibadah kita. Nah, itu ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan ila mu'allif hadzal kitab, innahu yarasan bil sunnati wal afiyah wa dhurul umur fi ta'atillah ya a'dallahu alaina min barakatihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita menginjak kepada poin pertama, yaitu tentang haid. Haid secara istilah syar'i itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, darah haid itu merupakan darah tabiat atau darah watak. Maksudnya yaitu darah yang keluar karena tabiat seorang perempuan normal dan sudah menjadi kodrat. Yang kedua, darah haid keluar dari ujung rahim perempuan. Yang ketiga, darah haid keluar dari wanita yang kondisinya sehat, normal, dengan tanpa sebab. Jadi darahnya itu keluar dengan sendirinya, berbeda dengan nifas dan istihadah yang akan kita bahas nanti di depan ya. Yang keempat, haid itu keluar darahnya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi dalam haid itu ada 3 waktu. Yang pertama, kategori wanita yang mengeluarkan haid pada waktu minimal, yaitu paling sebentarnya keluar darah haid. Yang kedua, kategori wanita yang mengeluarkan darah haid pada waktu umum atau adat kebiasaan wanita haid ya. Kemudian yang ketiga yaitu kategori wanita yang mengeluarkan darah haid pada waktu yang paling lama atau paling maksimal. Nanti kita bahas juga waktunya di depan ya. Nah, hukum asal haid ini berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yatahunna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dalam ayat tadi Allah menerangkan hukum haid. Jadi dijelaskan pada permulaan ayat bahwa darah haid itu bersifat najis. Kemudian Allah memerintahkan kepada suami agar tidak menggauli istrinya ketika haid. Maksudnya, suami harus menjauhkan diri dari perkara yang berada di antara pusar dan lutut ketika bersenang-senang dengan istrinya. Maksudnya bukan ketika makan, minum, dan bertempat tinggal seperti kebiasaan orang Yahudi pada zaman dahulu. Nah, orang Yahudi dulu itu tidak mau makan dengan istrinya, tidak mau berkumpul, walaupun di dalam satu rumah. Maka turunlah Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 222 karena perkara yang tadi, perkara kebiasaan orang Yahudi itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, boleh melakukan semua perkara dengan istri itu kecuali wati atau berhubungan badan. Nah, begitu ya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya suami itu tidak boleh mendatangi istrinya ketika sedang haid. Nah, namun ketika darah haid itu sudah berhenti, maka boleh mendekati istrinya kembali. Itu ketika si istri sudah melakukan mandi jinabah atau mandi suci.
Itu ya. Jadi yang perlu dipahami, dari haid itu wanita harus jeli, teliti tentang tanggal, bulan, tahun, detik, dan waktu sholat ketika keluar darah haid dan berhenti haid. Untuk apa? Itu untuk nanti jadi patokan mengkodok sholat yang ditinggalkan kayak gitu. Ketika ketika keluar darah haid, misalnya pada waktu masuk waktu zuhur, maka seorang wanita tersebut harus mencatat jam berapa keluarnya, lalu sifat darahnya seperti apa, misal darahnya kuat atau bagaimana. Kemudian dia harus mencatat berapa lama dia haid. Kemudian ketika berhenti darah haid itu, dia juga harus mencatat jam, menit, darah haid itu berhenti, karena itu menentukan juga qada sholat yang sudah tertinggal. Yang kedua yaitu tentang nifas. Jangan disamakan nifas itu adalah darah melahirkan, bukan ya. Darah melahirkan itu atau darah yang membarengi ketika melahirkan itu namanya darah wiladah. Sedangkan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi ketika seluruh anggota tubuh bayi itu keluar dari rahim, maka darah tersebut dinamakan darah nifas. Baik yang keluarnya itu berupa segumpal darah, segumpal daging, atau dalam bentuk anak, atau bayi. Bagaimana hukum asal nifas? Hukum asal nifas itu disandarkan kepada hadis yang berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang menyatakan beberapa orang wanita yang nifas di zaman Nabi, mereka duduk atau berdiam diri tidak sholat selama 40 hari 40 malam. Nah, patokan 40 hari 40 malam ini menunjukkan bahwa umumnya nifas itu 40 hari 40 malam dan masa minimalnya yaitu 1 tetes. Sedangkan masa lamanya nifas itu selama 60 hari 60 malam. Nah, kemudian darah yang keluar dari nifas tidak keluar dengan jarak 15 hari setelah melahirkan. Nah, jadi darah nifas yang keluar itu adalah ketika si jabang bayi atau calon bayi ya, misalnya kalau si jabang bayi keluar dari rahim sudah sempurna, maka darah yang keluar setelah itu adalah darah nifas. Jadi tidak ada jeda 15 hari baru nifas, nggak ada kayak gitu. Nah, kemudian
gitu ya. Lalu bagaimana terkait istihadah? Ya, istihadah adalah darah yang keluar dari pangkal rahim bagian bawah pada selain hari haid dan nifas. Nah, haid dan nifas itu kan sudah waktu yang ditentukan ya. Kalau haid itu kan sudah ada adat kebiasaannya berapa hari keluar darah haidnya. Nifas juga sudah ditentukan waktunya, yaitu ketika rahim sudah kosong dari jabang bayi, maka itu dinamakan nifas. Gitu. Nah, darah istihadah juga biasa kita bilang itu darah fasad atau darah kotor. Gitu. Yang menjadi pembeda antara istihadah dan darah haid itu, kalau darah haid itu keluar dari dalam rahim, dari ujung rahim, sedangkan darah istihadah itu darah yang keluar dari pangkal rahim. Nah, ini harus menjadi titik poin yang menjadi pembeda antara istihadah dan haid. Nah, keluarnya itu selain hari-hari haid dan nifas. Jadi tidak setiap darah dihukumi istihadah jika darah tadi itu sudah dihukumi haid. Tidak dihukumi istihadah juga ketika darah tadi juga sudah dihukumi nifas. Nah, hukum istihadah itu diambil dari beberapa hadis. Yang pertama dari Fatimah binti Abi Hubaysh, sesungguhnya Fatimah adalah orang yang istihadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, ketika darah yang keluar dihukumi haid, maka ia berwarna hitam atau sifatnya kuat ya, darah kuat, seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Dan ketika darah yang keluar selain hitam itu bersifat darah lemah, maka wudhu dan sholatlah. Nah, ketika darah kuat yang keluar, maka itu disebut darah haid. Jangan sholat seperti itu. Sebab darah tersebut adalah darah yang mengalir dari otot mulutnya rahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Rasulullah menjelaskan perbedaan antara darah haid dan istihadah dari perbedaan yang ada pada beberapa darah. Nah, karena darah istihadah sama darah haid itu berbeda. Yang kedua berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh datang pada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu wanita yang istihadah, maka saya tidak suci karena mengeluarkan darah. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah berkata, "La, tidak, karena sesungguhnya darah istihadah itu darah yang keluar dari urat dan bukan darah haid. Maka ketika kamu haid, tinggalkan sholat, dan ketika sekiranya haid atau adat haid, kebiasaan haid itu sudah selesai, maka bersihkan darahmu dan sholatlah." Jadi itu menjadi dasar bahwa ketika haid sudah selesai, maka wajib untuk melaksanakan mandi suci, mandi jenabah, mandi besar gitu. Nah, sedangkan ketika istihadah cuma dianjurkan melakukan wudhu setiap akan melaksanakan sholat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi